Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas nikmat-nikmatnya. Tentunya pada pagi hari ini atas nikmat tersebut kita bisa kembali mengikuti kajian rutin kita pada pagi hari ini, dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita laksanakan pada saat ini menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin, dan juga kita termasuk ke dalam penuntut ilmu, yaitu orang-orang yang mencari ilmu agama, ilmu syar'i, dan dijanjikan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ridha dan juga rahmatnya kepada mereka-mereka tersebut. Dan jadi sekali lagi semoga kita termasuk ke dalam mereka-mereka yang keluar dari rumah dan juga meluangkan waktu mengikuti kajian-kajian syar'i seperti ini dan juga kajian-kajian di tempat lainnya. Taib jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan melanjutkan bahasan tafsir yang kita baca daripada tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sekarang insyaallah kita akan memasuki ayat 164 daripada surah Al-Baqarah. Jadi silakan dibuka bukunya atau Al-Quran terjemahnya untuk mengikuti daripada kajian kita. Dan lebih rincinya lagi silahkan dibuka apps-nya ya. Ada apps yang sudah di bagikan linknya. Taib. Jadi hadirin semuanya, jadi sekarang kita akan memasuki ayat 164 tadi kita sebutkan daripada surah Al-Baqarah. Dan 164 ini ada terkait dengan 163 tentunya dari surah yang sama, bahwa kita telah membaca dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Dan Tuhanmu, katanya di situ, dilihat ya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala, Huwar Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas ayat ini, bahwa ayat ini menetapkan adanya tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala daripada semua sisi tauhid yang mesti kita harus wujudkan. Yang pernah kita sebutkan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma was sifat. Tentu lagi-lagi kita tekankan bahwa tiga tauhid yang tadi kita sebutkan, yang telah juga diterangkan oleh para ulama sebelumnya, itu bukan berarti bagian yang mengada-ngada, namun tiga tadi tentu digali dan disimpulkan daripada nas yang ada, baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini tidak terlepas daripada tiga bahasan tauhid ini. Kalau tidak tauhid rububiyah, ya tauhid uluhiyah. Kalau tidak tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Dan itu juga dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa Al-Quran itu bahasanya semua adalah tauhid. Al-Quran sekali lagi kata beliau bahasanya adalah semuanya membahas tentang tauhid. Hatta sekalipun membahas tentang neraka, membahas tentang surga, membahas tentang kisah-kisah, itu pun masuk ke dalam kategori tauhid, bahasan daripada tauhid. Jadi kenapa demikian? Karena apabila disebutkan neraka, disebutkan surga, itu maknanya konsekuensi daripada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila menyelisihi daripada konsekuensinya,
yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kata lain syirik kepadanya Rabbul Alamin, tentu masuk ke dalam neraka. Dan kebalikannya, apabila menjalankan konsekuensi daripada tauhid itu dengan sebenarnya, maka tentu akan masuk surga. Nah, inilah kenapa lagi-lagi disebut bahwasanya Al-Quran itu semuanya bermakna tauhid. Adapun terkait dengan kisah-kisah yang ada pun tak jauh-jauh daripada itu. Jadi apabila Al-Quran menyebutkan kisah-kisah tentang Nabi, kisah-kisah tentang aulia, tentang orang-orang soleh, maknanya itulah orang-orang yang menjalankan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang diazab, maknanya itulah orang-orang yang menyelisihi tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita pahami bahwasanya benar adanya disebutkan bahwa Al-Quran itu semuanya isinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu dakwah anbiya, dakwah para rasul, sebagaimana kita ketahui bersama, inti dakwah daripada mereka adalah dakwah kepada tauhid, dakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya, bahwa kita harus betul-betul dalam kehidupan ini mentauhidkannya Rabbul Alamin, beribadah hanya kepadanya Rabbul Alamin, ibadah dalam arti luas, ibadah dalam arti luas, tidak hanya ibadah berarti ibadah yang berarti sempit. Jadi ibadah yang berarti sempit maknanya hanya diartikan ibadah itu adalah ibadah mahdhah, ibadah mahdhah. Jadi maknanya ibadah dalam bentuk yang telah diketahui, seperti sholat, sedekah, zakat, itu namanya ibadah mahdhah. Adapun di luar mahdhah banyak sekali tentunya, dan ini cakupannya yang pernah kita sebutkan, ibadah yang zahir maupun yang batin. Jadi itu 163 ya jamaah semuanya daripada surah Al-Baqarah. Lalu kemudian kalau kita melihat 164 tadi kita sebutkan, ini juga ada kaitannya terkait dengan ayat 163. Dalam tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ayat 164 ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pentakkid ya, sebagai penekan dan sebagai dalil tentunya akan kebenaran daripada 163. Karena kata beliau rahimahullahu taala, ketika ayat 163 yaitu wa ilahukum ilahu wahid sampai akhir ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang Quraisy pada waktu itu bertanya-tanya gitu, bertanya. Jadi setelah mereka mendengar bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, Dialah yang Maha Rahman, Dialah yang Maha Rahim, dan tentu mereka mengetahui ya, dengan pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab yang mendalam tentunya. Jadi mereka tidak memerlukan tafsir-tafsir sebagaimana kita memerlukan sekarang. Artinya terjemah-terjemah. Jadi mereka ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah bahasa mereka. Dan kita ingat bahwasanya bahasa Arab pada waktu itu, pada waktu Nabi SAW diturunkan, itu masih bahasa Arab masih murni ya, masih murni. Artinya masih belum ada campuran-campuran. Karena ketika Islam sudah menyebar ke Mesir, ke Irak, ke Persia, dan seluruhnya meluas, itu barulah bahasa Arab bercampur-campur. Nah, jadi pada waktu bahasa Arab masih murni, maka orang-orang yang pada waktu itu tentunya itu sangat-sangat memahami bahasa Al-Quran, terutama orang-orang jahiliyah, yaitu Quraisy jahiliyah. Nah, itu tentu mereka sangat memahami. Nah, ketika mereka mendengar wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, ini konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya pemahaman mereka, konsekuensinya Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala atau yang diagungkan daripada benda-benda baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu harus dibuang semua. Itu konsekuensinya. Harus diketepikan, harus dinafikan. Nah, itu bagaimana mungkin? Sementara konon katanya mereka secara turun-menurun, ya bahkan tidaklah secara turun-menurun ya,
Tapi ya klaim mereka bahwasanya dari dulu mereka menyembah berhala-berhala, menyembah bintang-bintang, ada juga yang menyembah jin dan seterusnya. Nah, jadi dengan mereka memahami ayat 163 daripada Al-Baqarah ini, jadi itu konsekuensinya mereka paham ya. Mereka paham konsekuensinya. Jadi yang harus disembah, yang harus diibadahi, yang doa yang ditujukan hanya kepada ilah yang satu ini. Jadi maknanya yang lain-lain itu tidak ada artinya, dan bahkan itu termasuk bagian daripada syirik kepada Rabbul Alamin. Nah, oleh karena itu, setelah mereka paham dengan sepaham-pahamnya konsekuensinya, jadi mereka bertanya kepada Nabi SAW, mungkinkah Allah atau ilah sesembahan yang disebut dalam wa ilahukum ilahu wahid itu mungkin? Karena kita sekarang punya banyak ilah ya, punya banyak sesembahan versi mereka ya, karena kita paham sendiri ya bahwa tatkala Fathu Mekah saja itu ratusan berhala ada di sekeliling Ka'bah dan itu dihancurkan oleh Nabi SAW. Nah itu baru berhalanya, belum lagi hal-hal yang diagungkan selain berhala tersebut banyak. Sehingga menurut mereka, ya ini mungkinkah yang akan disembah itu menjadi satu gitu? Mungkinkah? Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 164. Ada juga riwayat yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, tatkala Allah menurunkan wa ilahukum ilahu wahid, mereka langsung bertanya kepada Nabi, "Ini apa dalilnya?" Ya, ini apa dalilnya? Apa dalilnya bahwasanya ilah yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja? Hanya yang Rahman, yang Rahim itu saja. Nah, lalu dalilnya adalah ayat 164. Ayat 164 juga disebutkan oleh para ulama, diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ayat 164 yang kita akan bacakan ini diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi SAW ketika Quraisy pada waktu itu menantang ya sifatnya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bahwa mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa, ini semua yang pernah umroh ya paham lah ya, bukit Sofa walaupun tidak ada bentuk realnya seperti zaman dahulu, namun ya kita ya bisa menggambarkan lah ya, bukit Sofa itu lumayan besar lah. Nah itu kata orang Quraisy, kamu minta kepada Tuhanmu untuk menjadikan bukit Sofa ini emas. Nah sehingga kalau sudah demikian, jadi kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, kita akan beriman, pasti saya jamin kami akan beriman kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, betul, kamu menjamin, kamu yakin apabila Allah Subhanahu wa taala merubah bukit Sofa ini sebagai emas, kalian akan beriman? Ya, kata mereka, pasti kami akan beriman. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sofa itu dijadikan emas. Nah, sebelum dikabulkan atau tidak dikabulkan, artinya sebelum dijawab, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi SAW yang berdoa demikian, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan bukit Sofa sebagai emas, lalu kemudian mereka tidak beriman juga, maka Allah akan mengazab mereka, orang-orang Quraisy dan yang mengikutinya, dengan azab yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengazab makhluknya sebelumnya. Maknanya dahsyat sekali azabnya. Nah, mendengar hal itu Nabi SAW pun ya paham. Jadi tak jadi berdoa untuk dijadikan bukit Sofa sebagai sebagai emas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 164 sebagai pengingat bahwasanya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu dia ringkasnya ya terkait 164 ini sebagai mukaddimah tentunya. Sekarang kita baca langsung dan silahkan diikuti. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Jadi sebelum kita lanjut ya, jadi mungkin ada yang bertanya karena sudah juga pernah ada yang menanyakan kenapa ketika kita membahas dan juga menjelaskan ayat itu tidak memakai tajwid, tidak seperti halnya ketika tartil atau membaca biasa.
Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, beda ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim untuk mentartil dan untuk mencari pahala daripada bacaannya. Nah, dengan ayat Al-Qur'an dalam bentuk bacaan sebagai dalil. Bacaan sebagai dalil. Nah, sebagai dalil maknanya kita jelaskan dalil, kita jelaskan tafsir dan seterusnya. Nah, sama halnya seperti ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan potongan-potongan doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kan banyak tuh potongan-potongan doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, apakah ketika kita berdoa dengan potongan-potongan ayat tersebut itu juga harus kita bertajwid? Kan tentu tidak. Jadi ini harus kita pahami sehingga menunjukkan permasalahan dengan sebenarnya. Baik, jadi kita ulangi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Dilihat terjemahnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, yaitu kering. Dan dia sebarkan bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, ini kalau kita melihat terjemahnya saja, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan orang Quraisy yang heran bisa apa tidak sesembahan itu menjadi satu sesembahan, atau apa dalilnya Allah itu sebagai sesembahan atau ibadah atau yang ditauhidkan hanya kepadanya Rabbul Alamin. Nah, kalau kita lihat terjemahnya ini sudah jelas ya. Allah Subhanahu wa taala katanya di sini, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam penciptaan langit dan bumi. Karena orang-orang tersebut ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu, mereka tetap meyakini kalau mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan manusia? Siapakah yang memberi rezeki? Mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beribadah ini kok melenceng gitu. Nah, oleh karena itu ayat ini menekankan kepada mereka bahwasanya mereka ini sudah meyakini ya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Maka di sini Allah mengingatkan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, maksudnya di sini semua yang terkait dengan langit, semua yang terkait dengan bumi. Gunungnya lah, kemudian juga hal-hal yang terjadi yang ada di langit dan bumi, ada banjir, ada gempa, semuanya peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujung-ujungnya adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran bagi kaum yang memikirkan. Nah, itu semuanya apabila memikirkan dengan landasan tauhid, dengan fondasi tauhid yang 163 tadi disebutkan, maka pasti orang itu akan sadar bahwa itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi menyandarkan hal-hal yang mereka lihat, hal-hal yang mereka saksikan dengan mata kepala, dengan sandaran atau kepada sandaran hal-hal yang tidak sesuai dengan tauhid. Ya, sering kita ingatkan kekeliruan orang-orang yang ketika terjadi gempa ya, ketika terjadi apalagi banjir, gempa lah yang sering kita dengar ya. Itu mereka menyandarkan gempa-gempa tersebut dengan adanya lempengan lah, dengan adanya fenomena alam lah dan seterusnya. Nah, itu mereka ketika pertama kali merasakan gempa-gempa tersebut atau fenomena-fenomena alam tersebut, mereka tidak langsung menyandarkannya kepada Rabbul Alamin. Jadi mereka menyandarkan kepada fenomena alam tersebut.
tadi, gesekan lempeng lah, ada apalah begitu. Jadi kalau itu terjadi, maka tauhid yang tadi diserukan itu tidak akan terwujud dengan semestinya. Jadi seharusnya apapun fenomena yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita rasakan, itu hendaknya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hasilnya itu baik bagi kita dunia dan akhirat. Tidak hanya peristiwa-peristiwa besar ya, hadirin semuanya. Peristiwa-peristiwa dalam keseharian kita juga mesti harus dikembalikan kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua apa saja, karena kalau sudah kita sadar ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid kita akan membantu kita untuk menjadi orang yang berpikiran yang jernih, ya, tidak tergesa-gesa. Nah, yang paling utama lagi, kita ridho terhadap apa yang terjadi kalau sekira itu buruk, dan kita bersyukur apa yang terjadi, apa yang kita rasakan kalau sekira itu hal yang baik. Nah, itu maksud daripada ayat ini, mengingatkan kepada kita bahwasanya tauhid itu adalah kunci daripada kebahagiaan, keselamatan daripada dunia dan juga di akhirat. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, hadirin semuanya, dalam penciptaan langit dan bumi ini semua masuk, sekali lagi kita ingatkan, itu masuk di dalamnya semua peristiwa-peristiwanya. Baik kita tadi kita sebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita dengan keluarga, kalau ibu-ibu dengan suami, kalau suami dengan ibu-ibu, dengan anak-anaknya, dengan kawan-kawannya, dengan siapa saja, itu pun masuk dalam ayat ini. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi di sini masuk di dalamnya isi-isinya. Nah, semua yang terjadi di dalamnya, baik yang makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil, peristiwa besar, peristiwa kecil, semuanya masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Taib, itu dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang. Silih bergantinya malam dan siang. Dan ini fenomena-fenomena seperti ini, ya ini kita pahami ya. Sekarang daerah ini siang, negara ini malam, negara di ujungnya masih siang, masih pagi dan seterusnya. Perbedaan waktu dan seterusnya. Ini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, silih bergantinya malam dan siang. Dan juga kita ketahui bersama, malam dan siang ini kan selalu jadid ya. Selalu jadid, selalu baru. Selalu baru. Tidak ada malam dan siang yang lama, tidak ada. Jadi sekarang kita selalu merasakan malam dan siang, atau malam atau siang selalu baru. Yang sekarang ini siangnya baru. Tidak sama dengan siang yang sebelumnya. Tidak sama dengan pagi sebelumnya. Nah, jadi malam dan siang itu selalu baru, sehingga kita kenal bahasa Arabnya adalah apa? Kalau malam dan siang istilahnya. Kalau malam kita tahu lail ya di sini. Kemudian siang itu nahar. Nah, itu kita pahami. Tapi istilahnya apa? Tadi sudah kita sebutkan. Itu dia selalu baru sifatnya. Jadi diistilahkan sebagai al-jadidan. Ya, al-jadidan. Dua yang baru. Dua yang baru itu istilah daripada malam dan siang. Disebut al-jadidan. Dua hal yang baru. Karena tidak sama tadi kita sebutkan siang hari ini dengan siang sebelumnya. Malam hari ini dengan malam sebelumnya. Al-jadidan. Dan terkait al-jadidan, ini adalah sebagai saksi bagi kita akan amalan-amalan kita. Akan amalan-amalan kita. Jadi siang dan malam itu tentu tidak akan kembali lagi, karena dia sifatnya tadi kita sebutkan baru. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang menyesal dengan siang dan malam yang telah berlalu. Jadi apabila kita menemukan Allah memberikan kita hidup ya pada malam atau pada siang, maka pergunakanlah sebaik-baiknya malam dan siang tersebut, sehingga agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ya di kemudian hari. Jadi silih bergantinya malam dan siang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Nah, lalu kemudian di sini bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Bahtera baik namanya sampan lah, baik namanya boat, baik namanya kapal, baik namanya apalah yang berjalan di laut, itu masuk dalam kategori al-fulk. Al-fulk. Jadi makna daripada fulk itu sama dengan falak ya, falak. Jadi kalau kita melihat falak yang ada di langit ya, atau yang pernah kita dengar ilmu falak ya. Nah, itu falak. Apa makna falak? Falak maknanya berputar. Falak maknanya berputar. Jadi al-fulk begitu juga asal maknanya adalah perputaran, berputar. Jadi kenapa bahtera atau sampan atau perahu atau kapal itu disebut al-fulk? Karena dia berputar dengan mudahnya disebabkan karena air yang ada di situ. Nah, itu dia berputar ya dengan mudah dengan air, Maka disebut bahasanya al-fulk. Al-fulk. Baik. Wal fulkul lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ya, penumpang lah, barang lah, dan semuanya. Jadi ini ibu-ibu semuanya, ujung-ujungnya harus kita lihat akhir daripada ayat ini ya. Yaitu ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi yang memikirkan. Jadi hendaknya kita memaksakan diri untuk masuk ke dalam ayat ini. Kenapa? Karena kalau kita keluar daripada ayat ini, maknanya kita tidak memikirkan ya. Maknanya kita tidak menjadi orang-orang yang berpikir. Maknanya otak kita ini kosong. Ya, janganlah sampai menjadi otak udang. Itu dia. Taib. Kita tengok lagi ayatnya yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah al-fulk yaitu bahtera tadi kita sebutkan dengan manfaat-manfaatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, "Wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha." Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, yaitu kering. Itu tidak lain yang dimaksud di sini adalah hujan. Hujan juga termasuk embun. Itu semua adalah untuk menghidupkan tumbuhan dan juga kita semua tentunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat bergantung dengan air. Ini hujan adalah termasuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh juga menjadi azab ya, karena banjir jadinya dan seterusnya. Sehingga kita ingat kalau turun hujan kita berdoa ya, Allahumma shayban nafi'a. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan yang diturunkan pada waktu itu yang kita rasakan itu menjadi hujan yang bermanfaat, tidak menjadi hujan yang memudaratkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan ini fakta yang kita lihat ya, segala jenis hewan. Hewan di Indonesia lain ya dengan hewan yang ada di Arab. Ya, karena kita tidak mengetahui ada komunitas unta di Indonesia ya. Karena komunitas unta itu biasanya di Arab dan juga di negeri-negeri Afrika dan seterusnya. Intinya demikian ya. Ini semuanya kalau kita berpikir ya, itu pasti akan menemukan tanda-tanda ini. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wa tasrifir riyah. Wa tasrifir riyah dan pengisaran angin. Maksudnya Allah menggerakkan angin itu, riyah. Angin ini sama juga dengan hujan. Itu boleh jadi manfaat, boleh jadi mudarat. Sehingga kita pun ketika terjadi angin ya, terutama angin yang kuat, angin yang kencang, itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar angin-angin ini menjadi angin yang bermanfaat. Baik. Kemudian di sini dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Awan. Ya, kita tahu sendiri nih, awan juga penting karena dari situ proses hujan dan seterusnya Allah menciptakannya. Lalu kemudian menjadi manfaat kadang-kadang dan juga boleh menjadi
mudarat. Ya, jadi kalau kita naik pesawat ya, itu kalau awan apa entah namanya itu yang berbahaya ya, nah itu menjadi mudarat juga. Nah, oleh itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita jumpai dan seterusnya, kita bermohon kepada Allah untuk itu menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Itu terutama kendaraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat untuk menaikinya, baik itu kendaraan darat, kendaraan laut atau kendaraan udara. Karena kalau kita melihat di sini tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan itu kan dari laut, dari darat atau sebelumnya dari darat, dari laut, udara semuanya. Nah, sekarang manusia itu semua wilayah-wilayah ini semua sudah dijelajahi ya, semua bisa dijelajahi dengan teknologi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepandaian manusia kepadanya. Kalau di zaman dahulu ya dua saja, darat dan laut saja. Itu pun Rasulullah SAW selalu mengkhabarkan atau telah mengajarkan kepada kita doa ya untuk naik kendaraan yang sama-sama kita ketahui. Subhanalladzi sakharalna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sampai doanya tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita ketika kita menikmati kendaraan tersebut, kita mengingat bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang Allah gerakkan kendaraan tersebut, karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan, itu kendaraan tidak akan bergerak. Mau kendaraan darat lah, laut lah, udara. Jadi kalau Allah stop saja, itu tidak bisa kebayang ya mudarat yang akan terjadi. Was-sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah, la ayatil liqaumi yaqilun, sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi yang memikirkan. Jadi kalau dibahas satu persatu ya, tanda-tanda tersebut ini tentu bagiannya adalah masuk ke dalam kategori tauhid rububiyah ya, tauhid rububiyah, karena semua yang Allah sebutkan tadi daripada ciptaannya, darat, laut, udara, itu adalah bagian daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyah. Nah, jadi oleh karena itu bagi mereka yang memikirkan sebenar-benar pemikirannya, itu pasti akan masuk Islam. Cuma masalahnya adalah banyak di antara ilmuwan-ilmuwan barat ini ya, atau ilmuwan-ilmuwan non-muslim tidak berpikir ke arah situ, ke arah ciptaan, siapa yang mencipta ya, jadi mereka ya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga kita ingatkan bahwasanya tauhid rububiyah ini tidak menjadi fokus utama, artinya tidak menjadi yang paling utama. Nah, walaupun dia terkait dengan tauhid uluhiyah. Maknanya apa? Banyak orang yang menyibukkan diri mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, namun tidak berfikir. Nah, sebab itu ayat ini menyebutkan inna fi la ayatil liqaumi yaqilun, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi yang memikirkan. Jadi yang memikirkan ini maksudnya tidak hanya memikirkan ketika melihat gunung yang tinggi, kemudian juga pemandangan yang indah, laut yang bergemuruh dengan ombaknya, begitu. Lalu kemudian dia menyebutkan, oh Allahu Akbar, maha besar Allah. Nah, lalu kemudian dia kembali kepada rutinitas kehidupan semulanya. Ibadahnya tidak diperbaharui, maksudnya tidak bertambah semangatnya, gitu kan. Ilmunya terhadap agama itu-itu saja. Nah, ini maknanya kurang berguna lah, begitu. Jadi banyak di antara kawan-kawan kita, gitu kan, dengan alasan tadabbur alam, gitu kan. Alasan tadabbur alam, pergi ke Eropa, begitu kan, pergi ke Amerika, pergi ke Bosnia, begitu juga. Nah, karena pemandangannya konon di situ indah ya. Nah, jadi tadabbur alam gitu. Ya gunanya apa? Untuk berpikir, ya namanya juga tadabbur ya. Ya gitu.
Nah, oleh karena itu kita ingatkan. Jadi tadabbur itu untuk menjadi tadabbur yang benar, untuk menghasilkan tadabbur yang sahih dan menjadi orang-orang yang memikirkan kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, itu tadabburnya itu terwujud ya dari keseharian kita, terwujud daripada ibadah kita. Jadi kalau sebelumnya ibadah kita ya bahasanya pas-pasan ya, bahasanya kurang gitu ya. Lalu kemudian dengan tadabbur alam itu balik-baliknya di rumah sekeluarga gitu rajin tahajud. Nah, itulah dia tadabbur yang diinginkan gitu. Cuma masalahnya apa? Baliknya tadabbur dia dari kawasan atau daerah satu, kemudian balik ke rumahnya bukan tahajudnya yang rajin ya sekeluarga, malah merencanakan lagi mau tadabbur kemana berikutnya. Gitu kan, next kita kemana nih tadabbur gitu kan. Jadi itu bukan tadabbur ya, itu melancong namanya. Ya jujur-jujur saja lah pada diri kan, ya melancong. Taib. Jadi itu dia. Dan tidak perlu juga ya jauh-jauh ya beli tiket ke Amerika, beli tiket ke Kosovo gitu. Saya sebut negeri-negeri yang aneh-aneh lah ya. Ya. Tidak perlu juga lah jauh-jauh tadabbur ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini juga dalam 164 tadi kita baca, itu ini ada di sekeliling kita juga gitu. Ada di sekeliling kita juga, langit dan bumi dan seisinya. Ya janganlah pantau terus si langit itu gimana bintangnya, tidak juga. Tadi kita sebutkan isinya juga masuk juga untuk kita tadabbur. Diri kita lah, diri kita sendirilah, jangan jauh-jauh. Sejauh mana nih pergerakan kita punya jari gitu kan. Kalau dahulu umur sekian jari kita lancar gitu. Ya sekarang agak melemah karena mungkin umur. Berarti kita harus tadabbur. Oh rupa-rupanya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh ringan sekarang mata ya, mata. Ya kalau dulu di umur 20-an gitu ya, mata kita masih Masya Allah gitu ya, mau jauh lah bisa kebaca, bisa terlihat, mau menengah lah, mau dekat lah, masih juga terang gitu. Nah tatkala umur masuk 40 tahun ini kok agak rabun-rabun ya gitu. Nah ini tadabbur juga untuk diri kita gitu. Jadi tadabbur itu tidaklah jauh-jauh ya, sehingga memerlukan biaya banyak dan seterusnya. Jadi silakan tadabbur kita punya diri terlebih dahulu gitu ya, kemudian yang lainnya. Jangan jauh-jauh juga, lagi-lagi kita ingatkan diri kita tadabburi juga. Yang dahulunya belum ada uban ya, sekarang sudah mulailah uban ini. Ya itu dia. Ya, kalau kita laki-laki di jenggotnya lah begitu kan, di rambutnya lah begitu. Nah kalau ibu-ibu pun sama juga, selama masih manusia, selama itu uban akan menjangkiti. Jadi itu semua adalah kita tadabbur. Jadi sekali lagi semuanya ini adalah objek untuk kita tadabburi. Itu untuk diri kita, silakan tadabburi anak kita dan seterusnya, daripada apa yang kita saksikan itu bisa menjadi objek tadabbur bagi kita untuk kita pikirkan selanjutnya, itu terbias ya, berbias kepada kita dengan bias yang sahih, yang benar, yang menghantarkan kepada kita kepada semangat terus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti hidup husnul khatimah. Meniti hidup sekali lagi kepada jalur husnul khatimah. Nah. Taib jamaah hadirin semuanya, kita lihat ya dan kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan silahkan dibuka apps-nya ya. Taib beliau menyebutkan di situ, kemudian Allah menyebutkan dalil-dalil yang terperinci. Ya. Tadi kita sebutkan kan Quraisy minta itu ya. Apa dalilnya? Ilahukum ilahu wahid. Ilahmu itu, Tuhanmu, sesembahan itu adalah satu. Apa dalilnya? Nah, ini Allah menyebutkan dalil-dalil yang terperinci yang tadi juga kita telah bacakan. Kata beliau di sini, Allah mengabarkan bahwa pada makhluk-makhluk yang besar tersebut ada tanda-tanda, yaitu dalil-dalil bagi keesaan Allah, Sang Pencipta. Disebut di sini makhluk-makhluk yang besar. Ya, maksudnya yang besar yang kita lihat ya. Ada langit, ada bumi, ada laut, ada bahtera, itu ya terhitung makhluk-makhluk yang nampak. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini,
yaitu dalil-dalil bagi keesaan Allah Sang Pencipta, ketuhanannya, keagungannya, kekuasaannya, kasih sayangnya, dan seluruh sifat-sifatnya. Itu semua menunjukkan itu semua. Jadi apabila kita mentadabbur daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil, maka ketahuilah itu adalah dalil, penunjuk bagi keesaan Allah Subhanahu wa taala, bagi ketuhanannya, keagungan, kekuasaannya, kasih sayangnya, dan seluruh sifat-sifatnya. Nah, begitu dia. Ini tadabbur yang cakupan tadabbur yang benar. Jadi ketika melihat apa saja, jadi kita tertegun ya bahasanya ya, tertegun, kemudian termenung sejenak gitu ya, kemudian terlintas dalam pikiran gitu, maka inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah dalam ciptaannya. Jadi ini juga menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Jadi semuanya itu kita proses dalam pikiran, kita renungi, dan seterusnya akan terwujud pribadi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala, akan tetapi hal itu liqaumin yaqilun. Akan tetapi hal itu bagi kaum yang mengerti, yaqilun. Nah, jadi yaqilun kan ini asal fiilnya kan aqala yaqilu. Itu tidak. Jadi memikirkan, maknanya berakal. Ya, aqala yaqilu aqlun. Jadi aqlun, akal. Akal. Jadi tadi kita sebutkan bagi mereka yang ingin disebut atau yang ingin masih disebut sebagai orang yang berakal, maka inilah dia yang harus kita amalkan. Inilah dia yang harus kita lakukan gitu. Maknanya tadabbur dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membias pada diri sehingga terwujud pribadi yang bertauhid. Itu dia orang yang berakal sesungguhnya. Tapi kalau orang yang berakal versi dunia saja, maka tentu tidak termasuk orang berakal dalam ayat ini. Ada pandai begitu ya, berfilsafat lah gitu. Konon katanya dia itu memainkan akalnya. Konon katanya dia itu tajam akalnya. Konon katanya cerdas. Nah, itu rupa-rupanya kalau kita melihat ayat ini, kecerdasan kemudian ketajaman akal itu diukur daripada sejauh mana akal itu berpikir, memahami ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan dirinya sebagai ahli tauhid. Tapi kalau tadi ketajaman akalnya, kemudian dia masih juga tidak percaya Tuhan gitu ya, kemudian juga tidak Islam, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka itu maaf, kita akan bisa sebutkan mereka itu tidak berakal. Dengan kata lain ya, boleh kita pinjam istilah orang-orang sana ya, dungu. Ya, boleh kita sebut sebagai dungu nih orang, gitu ya. Jadi walaupun mereka sebut dirinya tidak dungu, maksudnya berakal, tapi dalam versi ayat ini ya dungu adalah yang tidak berpikir ke arah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membawa dia kepada atau menjadi pribadi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena kita ingat ya hadisnya, man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan, mendapat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Jadi pemahaman, kemudian kebaikan itu semua terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apabila itu keluar jauh daripada hidayah, maknanya kebaikan tidak dapat, gitu kan? Kemudian juga termasuk orang-orang berpikir tidak masuk di situ. Artinya jauh lah. Dan ini menyadarkan kepada kita semua ya bahwa yang kita tujukan adalah agama, kemudian syariat kita, yang pada akhirnya kita mencari keselamatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena apa gunanya kita dianggap pandai ya, kita dianggap pinter, cendekiawan ya di dunia,
Namun rupa-rupanya kita tidak termasuk ke dalam ahli tauhid. Nah, kepandaian, kepintaran kita itu tidak akan berguna nanti setelah mati kita. Jangankan bicara akhirat ya, di kuburan pun akan menjadi bumerang kepintaran tersebut. Maknanya dia tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, oleh karena itu, sebesar apa kadar yang dikaruniakan Allah terhadap hambanya dari akal tersebut, sebesar itu pula dia mengambil manfaat dari ayat-ayat itu dengan akal, pemikiran, dan perenungannya. Nah, jadi maknanya apa? Perenungan manusia, level akal yang dalam Al-Quran ini, itu bergantung sejauh mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada hambanya, berikan kepada hambanya. Ya, berikan kepada. Jadi kalau Allah berikan fulan 50%, nah dia hasilnya pun 50%. 60, 70 atau bahkan tidak dibagi, tidak diberikan, ya pun hasilnya sesuai dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan karunia akal ya untuk mentadabburi ini dan juga tentunya hidayah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, maka dalam khalqis samawat, penciptaan langit, bagaimana ia ditinggikan, diluaskan, dikokohkan, dimantapkan, serta apa yang diciptakan oleh Allah padanya, seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta pengaturan demi kemaslahatan hambanya, dan dalam penciptaan ardi, bumi, sebagai tempat istirahat bagi makhluk yang bisa ditempati, sebagai tempat tinggal mereka, dan mengambil manfaat dari segala yang ada padanya, serta menjadi pelajaran, yang semua itu menunjukkan pada keesaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan, juga penjelasan akan keagungan Allah yang dengannya dia menciptakan bumi tersebut, juga hikmahnya yang dengannya dia mengokohkan, memperindah, dan merapikannya, ilmu dan rahmatnya yang dengannya dia menyimpan berbagai macam manfaat bagi makhluk, dan seterusnya daripada ucapan beliau yang tadi juga kita pernah sebutkan. Detail-detailnya ya tentu bisa kita baca di ilmu biologi, fisika, apalah namanya itu ya yang pernah kita pelajari dahulu kala, atau sekarang dengan mudahnya lihat internet. Itu dia baca di situ Wikipedia, galaksi-galaksi yang ada, bintang-bintang yang ada. Itu semua tadi kita sebutkan masuk dalam kategori dalam ciptaan langit dan bumi. Kalau bumi silakan. Cuma lagi-lagi kita ingatkan, jangan banyak habis-habiskan waktu di situ, begitu. Dengan alasan tadi, tadabbur alam lah, begitu. Jadi banyak orang yang tertipu juga, gitu ya. Banyak waktu dihabiskan, bahkan menjadi ahli di situ. Rupa-rupanya dia menjadi ateis. Dahulu kala kita ingat ya, ada film dokumenter gitu ya. Ya, ada istilahnya itu Harun Yahya. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang ingat ya. Harun Yahya. Nah, itu dia banyak itu rupanya dia itu kategori golongan sesat ya di Turki. Di situ. Ya, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah dan kembali kepada ajaran yang benar. Itu menunjukkan kalau dilihat dari segi videonya pada waktu itu kan heboh ya, menunjukkan ciptaan manusia, langit, galaksi dan seterusnya begitu. Nah, rupa-rupanya itu tidak membawanya kepada yang benar. Nah, itu juga jadi jangan kita habis-habiskan waktu ya untuk mentadaburi itu semua, lalu kemudian juga gara-gara itu sholatnya terlambat, gara-gara itu dia tidak berbakti kepada orang tuanya gitu. Dan seterusnya. Jadi kita harus menempatkan semua pada tempatnya masing-masing. Jadi kalau mau mentadabbur dan seterusnya, silahkan sekarang sudah ada dengan mudah informasi-informasi tersebut kita bisa dapatkan. Taib, kata beliau rahimahullahu taala, ikhtilafil laili wan nahar, saling bergantinya malam dan siang. Maksudnya saling menyusul secara kontinu apabila salah satunya berlalu sampai akhir kata beliau rahimahullahu taala,
yang itu semua menunjukkan fenomena ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini harus kita tadabburi, harus kita fikirkan, tapi dengan cara tadi, dengan cara yang sahih, dengan tujuan mencapai tujuan. Nah, mencapai tujuan maksudnya di sini adalah menjadi hamba Allah yang bertauhid kepadanya. Frekuensi ibadah kita menjadi naik, level iman kita bertambah begitu. Jangan tadi alasan tadabbur, rupa-rupanya bukan level ibadahnya yang naik, tapi rating daripada kontennya yang naik. Ya gitu ya, maksudnya posting-posting gitu kan, banyak yang lihat, banyak yang komen, banyak subscribe. Nah, itu bukan itu tujuannya. Tapi sekali lagi tujuan kita adalah untuk level iman kita bertambah, level ibadah kita bertambah. Kemudian tentu kalau kita baca ini panjang sekali ya. Jadi kita lihat saja paragraf yang terakhir. Nah, paragraf yang terakhir di situ. Jadi dalam apps-nya ya. Kata beliau di situ, oleh karena itu, bukankah suatu yang tercela bila hamba menikmati rezekinya, hidup dan kebaikannya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka menggunakan semua itu dalam rangka bermaksiat kepadanya dan dalam kemurkaannya? Bukankah itu adalah dalil atas kepemurahan, kesabaran, maaf, pengampun dan keagungan kasih sayangnya? Nah, jadi maksudnya apa juga? Jadi setelah kita tadabbur di apa yang kita lihat di sekeliling kita ya, itu semua kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apakah ciptaan Allah atau nikmat Allah tadi kita pergunakan untuk selain taat kepadanya Rabbul Alamin? Ya tentu tidak. Ini juga konsekuensi daripada tadabbur kita. Itu juga yang menyadarkan kepada kita tadabbur yang sahih adalah tadi, sejauh mana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu keberhasilan pemikiran tadabbur kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Jadi kiranya apa yang kita sebutkan, apa yang kita bahas tadi telah mewakili apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, sehingga melihat waktu, jadi kita tidak baca apa yang beliau sebutkan sampai akhir. Jadi kita cukupkan dengan apa yang tadi disampaikan dan juga apa yang tadi kita baca daripada tafsir beliau rahimahullahu taala. Sehingga sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakal ya, yang mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang kauni maupun yang naqli, Al-Qur'an, Sunnah, dan juga ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, sehingga itu membawa kita kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa pemikiran tadabbur kita kepada sekeliling kita itu keberhasilannya ditunjukkan dengan sejauh mana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalannya. Apabila kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terus mempergunakan nikmat tersebut di jalannya, maka maknanya tadabbur kita itu di jalan yang benar. Tracknya itu sahih begitu. Tapi kalau justru kebalikannya, menjadikan kita malah menjadi orang yang riya ya, orang yang pamer harta atau juga mencari dunia di balik itu semua, maknanya ini tanda-tanda track jalan tadabburnya itu melenceng, tidak benar. Baik, hadirin semuanya, kiranya sampai di sini, dan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekira kalau ada pertanyaan, kita lihat pertanyaannya. Di sini di WhatsApp ya. Di sini disebut, Assalamualaikum Pak Ustadz, amalan apakah agar iman selalu kuat? Karena godaan iman di Jakarta
terutama di lingkungan keluarga kami, misalnya kami menolak untuk hadiri acara ibadah kematian orang kafir. Jazakallah khair. Jadi amalan apa agar iman selalu kuat? Ya tentu seluruh amalan ibadah itu konsekuensinya adalah menguatkan iman. Ya salah satunya adalah apa yang kita bahas pada majelis kali ini, yaitu mentadabburi segala apa, memikirkan segala apa hal ihwal yang terjadi di sekeliling kita. Itu pasti ujung-ujungnya akan kembali kepada pokok tauhid tadi, rububiyah lah, uluhiyah lah, asma wa sifat. Jadi setelah itu kita akan kuat imannya. Jadi hatta kita melihat orang-orang bermaksiat ya, atau orang-orang yang kita lihat orang-orang non muslim, itu kalau kita pikirkan kita akan menjadi orang beriman yang kuat ya. Bagaimana bentuknya? Jadi kalau kita lihat orang beriman, orang non muslim ya, betapa kasihan kita kepada orang tersebut. Ini kan tadabbur kita dalam hati ya. Betapa kasihannya kita kepada dia. Lalu kemudian setelah itu betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah untuk memeluk Islam. Nah, itu kan iman sudah mulai naik itu. Lalu kemudian bagaimana bentuk kesyukuran itu? Ya tentu kita pertahankan iman ini, kita kokohkan, kemudian kita istiqomah di atasnya dan tidak goyah tentu dalam memegang kita punya prinsip-prinsip. Nah, itu salah satu yang ringan, yaitu amalan tadabbur itu ringan sekali dan itu bisa mengokohkan kita punya iman. Lalu kemudian zikir ya, zikir itu juga jangan diremehkan. Zikir-zikir yang ada, baik zikir pagi, zikir petang, ya tentu kalau bisa jangan sampai sebagai rutinitas belaka tanpa diketahui maknanya. Jadi silahkan tadabburi makna zikir-zikir tersebut. Zikir-zikir tersebut, ya kalau kita zikirnya la ilaha illallah, ya kita tadabburi bosnya itu adalah kalimat tauhid yang sangat-sangat tinggi nilainya. Subhanallah, mensucikan Allah, semuanya. Jadi makna-maknanya itu juga ditadabburi, artinya tidak hanya sekedar dibaca saja. Lalu kemudian ya juga yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan imannya, karena kita ketahui bersama doa itu adalah ibadah. Nah, jadi dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bermohon kepadanya, maka dikabulkan atau tidak dikabulkan doa tersebut itu kalau betul-betul khusyuk, maka pasti akan menambah daripada iman tersebut sehingga tidak goyah dalam meniti kehidupan yang banyak di situ cobaan-cobaannya. Tadi disebutkan wilayah-wilayah ibu kota besar misalnya di Indonesia, atau yang namanya juga maksiat di sini kan merajalela ya, tidak hanya di kota besar, kota kecil, kampung besar, kampung kecil, itu semuanya banyak ujian-ujiannya. Namun memang betul kalau kota besar itu tentu lebih banyak ya jenis-jenisnya dan tentu lebih dahsyat. Oleh karena itu bagi mereka yang tinggal, yang hidup di situ ya harus betul-betul menyadari diri, kemudian waspada terhadap ancaman-ancaman daripada hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan naudzubillah menghilangkan dia punya keimanan. Nah, dan katanya di sini bertanya, maaf tanya lagi, untuk anak laki-laki lebih utama mertua atau ibu kandungnya? Ya, ini dia. Karena ada teman anaknya lebih mengutamakan mertuanya, sedangkan ibu kandungnya perlu bantu dari anaknya. Hanya saja ibunya tidak terus terang, takut nanti anak mantunya yaitu perempuan marah karena harus kirim ke ibu kandungnya. Mohon penjelasannya dan seterusnya. Hah? Ya, ini sepertinya curhat ya. Ya. Ya, kalau kita berbicara dasar daripada hukumnya, ya kalau kita berbicara dasar hukum, asal hukum bahasanya, ya tentu kalau anak laki-laki itu mesti ke orang tuanya, ya, ke ibunya, ke bapaknya, itu yang paling utama. Barulah kepada istrinya. Itu asal hukumnya demikian. Nah, artinya misal ya contohnya dia memiliki duit 1 real ya, uang 1 real atau rupiah lah gitu ya, 1.000 rupiah 1 real lah ceritanya. Ini
siapa kira-kira yang akan diberikan gitu, sedangkan uang ini satu-satunya gitu kan, tak cukup ini, tak cukup uangnya. Nah, jadi kalau kita memahami asal masalah, maka tentu kita akan mengutamakan yang diutamakan dalam syariat, yaitu pihak laki-laki itu mengutamakan orang tuanya sebelum mertuanya. Nah, itu kan hukum asal ya. Tapi kalau kita berbicara keutamaan, karena mungkin Allah berikan harta lebih, ya tadi dia memiliki 2 real atau 3 real lah ya, memiliki 3 real, ya dikasih lah, orang tuanya dapat, mertuanya dapat gitu. Ini ukurannya. Sebab orang-orang kadang-kadang tidak paham hal ini, sehingga kadang-kadang ya, bukan yang bertanya ya, bukan yang bertanya. Kadang-kadang orang yang sedang bertanya itu sedang mencari pembenaran pada dirinya. Kadang-kadang kalau dia menjadi orang tua kepada anaknya, bertanya, ya ingin mencari pembenaran untuk dirinya karena anaknya demikian. Kalau dia menjadi mertua, dia bertanya kepada seorang ustadz misalnya, dia juga mencari pembenaran untuk posisinya. Nah, paham tidak nih jamaah ibu-ibu? Ya kadang-kadang demikian. Tapi sebenarnya hal ini simple ya, simple sekali. Nah, pegang hukum asal. Jadi hukum asal ini, tadi kita sebutkan adalah laki-laki mesti mengutamakan orang tuanya. Nah, kapan kita akan bersikap dengan sikap hukum asal ini? Tatkala emergensi. Paham tidak? Tatkala emergensi, tidak ada pilihan lain gitu. Seperti tadi, uangnya hanya 1 real saja. Uangnya hanya 1 rupiah saja. Ya, kan tidak bisa dibagi nih. Setengah-setengah, ya tidak mau dapat apa kalau setengah real, setengah real. Tidak ada. Jadi oleh itu yang mau tidak mau, hukum asal ini berlaku. Nah, lalu kemudian ya udah kita bagi orang tua, karena itu hukum asalnya untuk laki-laki kepada orang tua. Tapi kalau lebih, ya kalau ada lebih, itu tentu ya bagi. Gitu. Jangan buat masalah juga, gitu kan? Tahu anak laki-lakinya lebih uangnya, terus karena ibunya nih tidak mau berbagi, dengan dalil anak itu harus ke orang tua. Jadi kalau anaknya itu bagi sedikit mertuanya, dia ada unsur-unsur iri ya. Ya tidak demikian. Jadi karena itu hukum asalnya tadi kita sebutkan ini simple masalah. Jadi kan kita ceritanya ini kan ingin bahagia dunia akhirat dengan adanya menantu ya. Nah, maka itu kan kawasan kita punya keluarga itu kan makin meluas ya. Itu bagus juga demikian. Jadi dipahami ya pertanyaannya. Jadi kita tidak menjawab secara spesifik yang bertanya, namun secara umum bahwasanya hukum asal anak laki-laki itu harus mengutamakan orang tuanya. Nah, secara asal perempuan itu kalau sudah menikah itu harus taat mengutamakan suaminya, taat kepada suaminya. Itu hukum asalnya ya. Jangan bahasanya dipelintir-pelintir ya, karena sudah tahu hukum asalnya, nanti disetir dia punya anak itu kan, atau disetir dia punya istri. Setir itu maksudnya dikontrol gitu sedemikian rupa. Ini kan kamu tidak demikian juga. Jadi ini semua bisa dibicarakan dengan baik-baik ya. Semua permasalahan bisa diberikan solusi dengan baik-baik gitu, selama ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, baik harta ya, kemudian baik kesehatan begitu. Nah, dan seterusnya. Ini kira-kira paham ya? Nah, jadi mana yang lebih, ada lagi laki-laki datang, mana yang lebih utamakan Ustaz? Istri saya kah atau ibu saya? Nah, ini pertanyaan seperti ini sebenarnya bisa dipecahkan oleh orang itu, ya. Ya, sebenarnya, tapi ya lagi-lagi ya. Nah, tapi kira-kira demikian ya. Baik, pada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, cuman pertanyaannya mungkin sederhana ya Ustaz. Sebenarnya apa sih Ustaz bedanya antara tadabbur dengan muhasabah itu Ustaz? Memang kalau dari segi bahasa Arab akar katanya beda ya Ustaz. Benar. Dari segi maknanya itu loh Ustaz, apa?
artinya bedanya. Iya. Kemudian yang kedua Ustaz pertanyaannya, tadi Ustaz menyebutkan kadar akal Allah kepada manusia. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Maksudnya setiap manusia itu Allah bedakan gitu maksudnya. Kadar akalnya atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, tapi yang pertama apa perbedaan antara tadabbur dengan muhasabah? Jadi kalau tadabbur itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya tafakkur yang lebih mendalam. Tafakkur yang lebih mendalam. Jadi dia tadabbur. Ada juga yang mengatakan tadabbur itu tafakkur, yaitu memainkan akal fikirannya, gitu ya, memainkan akal fikirannya atau dengan bahasa kita memutar ya pikiran akalnya untuk memahami sesuatu. Itu namanya tadabbur. Ya. Nah, adapun muhasabah itu lebih dalam lagi maknanya daripada tadabbur. Tidak hanya sampai kepada memainkan akalnya untuk memahami sesuatu, tapi lebih kepada kemudian ya bahasanya kemudian mengarah kepada muhasabah. Maka disebut muhasabah, yaitu mengambil suatu objek untuk introspeksi. Bahasa kita muhasabah untuk dicek, lalu selanjutnya dikeluarkanlah hasilnya benar, salah, kurang, lebih, benar atau salah, kurang atau lebih. Begitu dia. Jadi tapi kalau tadabbur tidak sedemikian jauhnya. Jadi kalau tadabbur itu hanya berpikir, gitu kan? Hanya berpikir. Lalu kemudian juga setelah sampai kepada pikiran tersebut, ya sudah, kalau sudah memahami, itu tadabbur. Nah, lalu kemudian apa yang tadi kita sebutkan, hasil daripada tadabbur itu kita menjadi lebih baik ya. Kemudian juga kehidupan kita, kehidupan beragama kita menjadi lebih baik dan seterusnya. Maka itu tentu tidak terlepas daripada amaliyah muhasabah. Jadi oleh itu tadi kita sebutkan tadabbur, kemudian juga muhasabah, ini adalah satu kesatuan sebenarnya, satu kesatuan amaliyah yang tidak terlepaskan. Jadi kalau sudah kita sebutkan tadabbur, lalu kemudian hasilnya benar, maka sudah pasti di dalamnya ada muhasabah di situ. Ada muhasabah diri, yaitu menghitung diri. Menghitung ya seperti halnya kasir ya, kasir. Itu kan bahasa Arabnya apa kasir? Muhasib, betul tidak? Ya, muhasib. Jadi orang yang menghitung, orang yang mengecek. Jadi kalau kita bayar sesuatu kan kita ke muhasib, begitu, untuk mengecek. Ini barang yang diambil apa, harganya berapa, sekian, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, muhasabah itu kalau kita melihat persamaannya, itu sama-sama berpikir ya untuk tentu kemaslahatan yang ada di situ. Tapi kalau perbedaannya, kalau kita lihat, kalau tadabbur itu tidak sampai kepada mendalam, mengarah kepada menghitung diri, ya. Tapi kalau muhasabah itu perbedaannya terbatas kepada objek diri. Ya, sekali lagi kalau muhasabah, kalau disebut muhasabah itu terbatas kepada objek diri. Tapi kalau tadabbur itu objeknya lebih luas. Namun kita fahami bersama bahwasanya tadabbur dengan muhasabah ini adalah satu kesatuan yang apabila diamalkan maka insya Allah akan bermanfaat untuk pribadi seseorang. Faham ya kira-kira ya? Ya, kemudian selanjutnya akal. Jadi yang tadi kita maksudkan dan sesuai dengan keterangan daripada Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa akal yang tadi disebutkan sebagai alat untuk tadabbur, sebagai alat untuk berpikir, itu tergantung kepada hidayah, tergantung kepada karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Kalau hidayah yang diberikan kepada seseorang itu besar, maka daya pikirannya, daya tadabburnya pun luas, pun kemudian kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang baik. Tapi kalau hidayah yang diberikan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, maka ya ukurannya pun sedikit. Jadi semua itu adalah
bergantung kepada karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dari sini kita pahami bahwa tidak boleh seorang membangga-banggakan kepintaran dirinya. Gitu. Karena pada hakikatnya itu semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia meremehkan orang, apalagi dia menyatakan orang-orang ini apa-apalah gitu kan, dan seterusnya daripada ucapan-ucapan yang merendahkan. Jadi yang dimaksud tadi adalah pemikiran akal ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu tergantung kepada sejauh mana karunia yang diberikan Allah kepadanya. Nah, jadi sekarang bagaimana cara kita mengetahui apakah karunia yang diberikan Allah itu besar atau kecil atau menengah dan seterusnya? Ya, kembali kepada muhasabah diri tadi. Cek, hitung diri sendiri sejauh mana tadabbur yang dia pernah lakukan itu berhasil. Nah, kalau berhasil kira-kira secara zahir ya, rajin dan seterusnya, maka insya Allah itu maknanya akal yang diberikan itu presentasinya besar. Ya, oleh karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan karunia hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian ya, paham kira-kira? Kalau masih agak sesuatu yang mengganjal ya, didorong saja ganjalannya. Ya. Maksudnya diluahkan saja. Bagaimana dengan yang non-muslim gitu Ustaz? Kalau non-muslim itu kan dia kalau kita kan sebagai muslim kita pasti berdoa ya Allah berikan hidayah. Betul. Tapi kalau misalnya non-muslim itu gimana Ustaz? Ya kalau namanya non-muslim berarti kita di luar bahasan kita ya. Ya, maknanya di luar bahasan, maknanya memang betul-betul dia tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti karunia khusus yang kita bahas di sini. Ya, karena yang kita bahas di sini kan karunia khusus menjadi seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemikiran karunia yang sesungguhnya. Tetapi mereka-mereka yang non-muslim, maknanya dia tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat bahasannya, kita ingat bahasan Allah Subhanahu wa taala memberi rizki. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang itu atau manusia itu karunia. Ya, rizki, cantik tadi kita sebutkan. Dari rizki kan ada sifatnya, ada rizki umum, ada rizki khusus. Ya, rizki. Kalau rizki umum maknanya semua kita diberikan rizki, mau muslim lah, mau non muslim lah, mau kafir lah, mau munafik lah, semuanya diberikan rezeki. Nah, buktinya apa? Untuk mereka menyambung hidup tentunya ya. Tapi rezeki yang khusus, yang dengannya seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tentu diberikan kepada hanya yang muslim saja, hanya yang mukmin saja. Nah, salah satu di antara karunia-Nya itu adalah akal fikiran. Semua kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akalnya hanya sebatas mencari dunia, hanya sebatas bagaimana cara mengumpulkan harta, hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan kedudukan dunia, maka tentu ini adalah tidak dimaksud dalam bahasan. Oleh karena itu, dari sini diketahui ya ibu-ibu semuanya, orang-orang non-muslim, jadi kita bisa pastikan mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang khusus yang kita bahas secara detail hari ini. Karena karunia yang kita bahas hari ini adalah membawa seseorang kepada tauhid, menjadi seorang muslim, menjadi seorang pribadi yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepandai-pandainya orang non-muslim, kalau masih namanya non-muslim, maknanya tidak muslim, maka dia tidak atau belum diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas sekarang ini. Nah, kira-kira paham ya atau masih mengganjal? Iya. Itu terpaksa atau gimana? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan membaca dengan tajwid,
bagaimana dengan zikir pagi dan petang Ustaz? Lebih baik dengan tajwid atau tidak apa-apa Ustaz? Tanpa kaidah tajwid? Iya, tidak juga dengan kaidah tajwid. Nah, itu adalah zikir biasa dan disebutkan para ulama tidak memakai tajwid. Kemudian kalau memakai tajwid bagaimana? Ya silahkan ya. Silahkan. Tapi masalahnya adalah ketika seorang itu memahami bahwa semua potongan-potongan ayat harus dibaca dengan tajwid, maka dikhawatirkan mereka akan mengira kalau tidak membaca dengan tajwid, zikirnya tidak sah atau bahkan mendapat dosa dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa zikir pagi dan petang itu merupakan potongan-potongan ayat yang fungsinya adalah untuk bacaan wirid pada zikir tersebut, maka dalam hal ini tidak dibaca dengan tajwid, Ya, ini dibaca ya biasa saja sebagaimana halnya zikir-zikir yang lainnya. Bagaimana kalau dia membaca dengan tajwid? Ya silakan saja kalau memiliki banyak waktu. Ini masalahnya sekarang semangat untuk baca tajwid, akhirnya zikir paginya memakan waktu 2 jam. Ya, itu kan nanti ujung-ujungnya futur ya. Ujung-ujungnya futur maknanya semangatnya lemah gitu. Rupa-rupanya karena semangatnya sudah lemah, zikir paginya atau zikir petangnya hanya diamalkan sekali dalam setahun saja. Nah, itu masalah. Nah, khusus tilawah saja. Khusus tilawah. Kalau potongan dari ayat pun tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Baik. Taib. Taib, fadhali. Ini berkaitan dengan amalan Ustaz. Jadi kita sudah tahu ada kegiatan yang mungkin itu di situ banyak subhatnya Ustaz. Cuman kita dalam kepanikan itu gimana ya, udah tahu tapi mau melepaskan dia biar enak gitu kita sama yang lainnya kayak gitu gimana Ustaz? Kalau misalnya di dalamnya itu ada kayak semacam memperkenalkan adat budaya Indonesia kayak gitu, apa sih namanya ya, musik gending kayak gitu lah Ustaz lah. Padahal kita udah tahu ya, tapi untuk bukan agar kita enak bermuamalah dengan mereka, terus untuk menolaknya juga kita istilahnya nggak enak juga kayak gitu. Harus gimana kita Ustaz? Iya, itu sebenarnya jawabannya udah paham ya. Ya, udah paham lah jawabannya. Ya, tinggal dikuatkan saja itu punya tekad ya. Ya, dikuatkan saja tekadnya begitu ya. Ya, lagi-lagi kita muhasabah diri, kita tadabbur ya. Kalau sekira gitu kita diajak menuju jurang gitu ya. Di depan kita jurang, ayo kita sama-sama terjun gitu kan. Ya, kira-kira itu tidak ada keraguan lagi untuk menjawab, wah kamu sajalah yang mati gitu kan. Betul tidak? Ya kamu sajalah gitu, saya tidak ikut-ikutan lah gitu kan. Itulah. Jadi oleh karena itu kalau sudah kita paham keadaannya, maka silahkan mencari 1000 alasan ya, 1000 alasan untuk tidak ikut-ikutan begitu. 1000 alasan ya, masa di antara 1000 itu tidak ada yang masuk kan? Ya. Jadi oleh karena itu keselamatan, dan sering kita ucapkan bahwa keselamatan din, salamatu ad-din aula min salamati al-badan. Keselamatan agama itu lebih utama untuk diselamatkan daripada keselamatan badan. Kalau tadi kita tidak mau terjun
ya bersama teman kita, ya, karena memang kita khawatir keselamatan badan kita. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya mati, ujung-ujungnya akan cedera dan seterusnya. Nah, sementara tadi kita sebutkan dan disebutkan oleh para ulama, agama itu tentu lebih utama untuk diselamatkan. Jadi sekarang tinggal kita kuatkan kita punya prinsip, kokohkan kita punya pijakan, lalu kemudian dengan cara yang terbaik, dengan cara yang hikmah untuk kita mengalas-alaskan agar kita tidak ikut. Ya, kira-kira demikian ya. Ya, udah sekarang kuatkan saja gitu. Ya, namanya juga acara demikian gitu kan. Ya, kita paham banyak maksiatnya di situ, sehingga kita ingat lagi kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka akan membantu? Kita punya jawaban kelak di hadapan Allah. Kan tidak ya. Nanti kita di kuburan kan masuk sendiri-sendiri juga. Gitu. Jadi jangankan mereka ya, yang sama-sama tadi panitia dan seterusnya. Orang yang tersayang di sisi kita, suami, anak kita pun tidak akan ikut ya bersama kita di dalam kuburan tersebut. Oleh karena itu kalau kita pahami hal ini, lagi-lagi dengan cara tadabbur, dengan cara muhasabah, maka insya Allah tekad kita akan kuat, pijakan kita akan kokoh, dan insya Allah Allah akan memberikan kita taufik untuk menyebutkan alasan-alasan sehingga mereka pun paham. Begitu ya. Wah ya, ini masalahnya dan ini pernah disebutkan juga ya. Masalahnya jangankan diajak ke panitia. Kalau tadi kan mungkin masuk akal ya, susah mencari alasan ya. Susah mencari alasan ya gitu. Tapi ini disodorkan tiket gratis. Ya, disodorkan tiket gratis mau nonton bola ceritanya. Ini tidak ada yang berpikir panjang. Wah, ini mumpung ini ya katanya. Ini tiket gratis mumpung. Padahal di situ kita paham ya. Ya kalau tadi yang bertanya menyatakan di situ ada acara ini dan acara itu, kalau kita lihat di situ di stadion di situ kan tentu maksiatnya sudah banyak ya. Gimana kira-kira? Maksiatnya ada apa tidak di situ ya? Ada kan? Iya. Ya kita rahasia pribadi lah ya. Ya. Jadi intinya demikian. Jadi jaga kita punya iman ya, jangan mudah-mudah tergerus karena kehidupan ini sesaat, kemudian kenikmatan ini sesaat. Kalau yang sesaat itu berlanjut menjadi hal yang tidak baik untuk kehidupan setelah kematian, maka ini tentu sangat merugi ya. Ya. Tapi kalau yang sesaat ini terus berlanjut nikmat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita cari. Nah, kira-kira demikian ya. Ya, tidak dianggap ekstrim ya jawaban kita ya. Enggak lah. Taib, ada lagi? Ya, udahlah kita cukup ya. Nanti kebanyakan pertanyaan, kemudian jawaban-jawaban, rupanya kesimpulannya kajian kita ini kajian ekstrim pula. Semua tidak boleh ya. Ini masalah nih kajian. Ya, tapi begitulah kehidupan ini harus berkorban gitu kan. Ya, kita paham, kita berkorban ya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita sadar bahwasanya yang namanya surga itu kan huffatil jannatu bil makarih. Jadi surga itu kan dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Begitu. Yang berlawanan dengan hawa nafsu. Tapi kalau neraka itu kan dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi perlu berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan juga karunia-Nya untuk istiqomah di atasnya. Sampai di sini kiranya jamaah semuanya, barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.